Di sini disuruh mati lampu. Nanti Jimmy yang siang ini terkait dengan adanya 33 warga masyarakat Sulawesi Utara yang baru kembali atau sebagian sudah kembali dari Kamboja. Tepatnya tanggal 26 itu ada 8 orang, kemudian tanggal 27 atau hari ini ada 14 orang, dan rencananya nanti tanggal 11 ada 11 orang. Jadi ini sebelumnya sudah dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri, kemudian dari Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim dan Divisi Ubinter, termasuk juga dari Polda Sulawesi Utara dan pemerintah daerah, termasuk juga BP2 DMI ya, kemudian juga beberapa instansi lainnya membahas tentang rencana pemulangan. Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa mereka ini 34 orang, karena ada 33 dan 1 orang dari Palembang, itu disimpulkan bahwa mereka bukan termasuk kategori korban daripada TPPU, karena ada beberapa yang didapatkan dari hasil pemeriksaan dan interview atau wawancara pada saat mereka masih di sana, dan juga ada dari Polda termasuk Divisi Ubinter yang melakukan kegiatan di sana. Mereka itu ada perjanjian kerjasama yang dilakukan antara masyarakat tersebut dengan pihak yang memberikan pekerjaan, kemudian atau perusahaannya, kemudian tidak ada juga eksploitasi terhadap mereka, bahkan ada pemberian gaji bahkan bonus dalam setiap bulan kalau pencapaian targetnya lebih dari yang sudah ditentukan. Oleh karena itu kemudian informasi yang kami dapatkan adalah mereka selanjutnya adalah diberikan status sebagai overstay, serpihan waktu di sana, kemudian dilakukan proses pemulangan sesuai dengan aturan keimigrasian yang berlaku di sana, supaya mereka ditempatkan pada rumah detensi kemudian dilakukan deportasi. Itu yang terjadi ya. Jadi nanti teknisnya akan ditambahkan oleh Direskrim. Informasi soal adanya penyekapan Sampai dengan pelaksanaan rapat di tanggal 21 Desember itu tidak ada eksploitasi, tidak ada penyekapan gitu yang dilakukan oleh pihak-pihak pemberi kerja di sana kepada para masyarakat dari Sulawesi Utara maupun dari tempat lain. Soal yang merekrut mengajak mereka dari sini Pak, apakah akan diselidiki oleh pihak kepolisian? Ya, itu merupakan tugas yang akan kami tidak lanjuti. Masih ada beberapa orang yang terindikasi bahwa pihak-pihak ini mereka bisa berangkat ke sana, kemudian tidak menggunakan visa kerja, ya, tapi mungkin hanya menggunakan status turis saja ya, paspor biasa saja. Kemudian tentu ada yang merekrut, ada yang mengajak, atau ada yang mengiming-imingi. Nah itu nanti kami akan dalami oleh Pak Direskrim untuk bisa melakukan mendapatkan informasi yang lebih detail. Tapi sampai dengan hari ini kami mendapatkan informasi bahwa pihak-pihak yang melakukan perekrutan itu pun masih ada di luar negeri juga. 1 orang ada di Kamboja, kemudian 1 orang di negara lain. Gitu. Pak, jadi Pak, mereka juga Pak akan diperiksa Pak di Polda Sulut Pak, yang informasinya akan setelah datang dari bandara akan diperiksa di Polda Sulut. Ya, nanti satu demi satu akan didalami lagi oleh Pak Direskrim ya, akan dimintain keterangan. Karena yang pertama kan sekarang mereka sudah berada di sini, suasananya masih Natal, tentu kita berikan keleluasaan kepada mereka. Toh juga identitas dan alamatnya sudah teridentifikasi oleh penyidik. Ya, jadi nanti tinggal silahkan mereka menjalani kegiatan Natal dulu bersama keluarganya. Nah setelah itu mungkin nanti apakah langsung oleh penyidik dari Polda atau kemudian kami bekerja sama dengan penyidik yang ada di Polres, ya nanti dikoordinir oleh Pak Direktur. Siap Pak. Ya. Terima kasih Jenderal. kami melakukan penyelidikan untuk bisa mengungkap siapa perekrutnya, karena kita ketahui dari hasil asesmen itu 1 warga negara Malaysia, 1 lagi ada warga negara Indonesia yang saat ini masih bekerja di perusahaan Dinseng di daerah Hoi Pet, Kamboja. Nah itu yang akan kita dalami. Ya. Perusahaan Dinseng ini bergerak di bidang apa? Nah perusahaan Dinseng ini dia kalau di sana dia bergerak dalam
bidang perjudian karena di daerah Poipet itu judi dilegalkan. Begitu juga ada izin investasi juga mereka, makanya mereka direkrut dengan janji bahwa akan dijadikan sebagai manajemen. Padahal mereka dipekerjakan sebagai scammer. Itulah yang akan kita dalami. Mudah-mudahan bisa kita ungkap unsur TPPO-nya. Pak, izin Pak, waktu pertama kali Bapak tiba di Kamboja, bagaimana Bapak melihat kondisi dari para WNI sebut itu Pak? Apa dalam keadaan memang seperti yang disampaikan atau memang dalam keadaan memang sehat-sehat atau seperti Ya, informasi awal dari mereka dan dari kuasa hukum mereka yang ada di Manado bahwa mereka itu dipekerjakan secara paksa, ada kekerasan psikis. Tapi setelah KBRI Kamboja yang ada di sana dibantu oleh kepolisian Kamboja mengamankan mereka dan kita sudah memeriksa video-video handphone mereka, mereka di sana bekerja sebagaimana biasanya. Bahkan setiap pertengahan bulan mereka mendapatkan gaji yang dijanjikan. Apabila target yang perusahaan sampaikan itu mencapai target, tentu mereka dapat bonus. Gaji mereka di sana rata-rata 800 sampai 1.100 dolar US dollar. Nah, jadi cukup menggiurkan. Mereka pernah mendapatkan itu. Tapi ketika mereka tidak produktif lagi, mereka akan ada pemotongan oleh perusahaan. Kenapa dipotong? Karena ongkos waktu merekrut mereka itu sampai ke Kamboja, ke Poipet itu, mereka ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Makanya ada pemotongan itu. Tapi secara nyata mereka tidak, kita juga sudah melakukan assessment, mereka tidak ada kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis, bahkan kekerasan seksual tidak ada terhadap korban. Dan saat ini mereka diamankan di rumah detensi rumah detensi imigrasi yang ada di Pomin, Kamboja, Phnom Penh. Oke. Pak, untuk WNI Dari informasi yang kita dapatkan dari 34 warga negara Indonesia yang kita assessment, masih banyak lagi warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan ginseng itu. Karena mereka tidak yang dilaporkan, jadi mereka tidak diamankan oleh kepolisian Kamboja pada saat itu. Oke. Berarti kemarin 14 tinggal nama-nama yang 14 misalnya mungkin 11. besok jam berapa dong Pak? Pagi jam 6.